Nah, baik, pada materi kali ini kita akan membahas list. Di sini mirip seperti array, hanya saja perbedaannya array tidak dinamis karena di awal kita udah mendeklarasikan berapa banyak indeks. Nah, kalau list di sini kita lebih dinamis secara jumlah indeksnya. Jadi kita nggak perlu di awal menentukan berapa untuk jumlah indeksnya. Nah, kita lanjut. Mungkin untuk pendeklarasiannya bagaimana? Nah, di sini kita hanya tinggal membuat list, kemudian diikuti di sini adalah generic type. Untuk generic type ini tipe datanya bisa apa aja. Sebagai contoh kita gunakan integer. Dilanjutkan dengan nama variabelnya. Contohnya saya buat kotak juga seperti kemarin. Kemudian karena ini adalah satu buah kelas, kita kasih new, kemudian list, dilanjutkan dengan tipe data yang sama. Nah, di sini kita udah ada satu buah variabel kotak yang menerapkan list. Jadi di sini hanya tinggal kita isi aja. Sebagai contoh di sini misalnya untuk mendapatkan berapa banyak jumlah yang ada di kotak, saya cw, kita buat di sini kotak titik, bukan length lagi. Kalau di array kita kemarin menggunakan length, kalau di sini kita menggunakan count. Jadi kita hitung di kotak ini ada berapa banyak objeknya. Kalau saya jalankan Ctrl F5, kita lihat kita akan mendapatkan nilai kembali dari kotak. Nah, kita lihat kita ada 0 objek, nggak ada jumlah nilai di kotak ini. Nah, sekarang bagaimana untuk menambahkan nilai baru di variabel kotak? Sebagai contoh di sini kita hanya menambahkan add aja, add. Kita panggil si variabel kotak titik add. Nah, di sini kita mau memberikan nilai berapa? Karena di sini integer, kita hanya tinggal langsung menuliskan nilainya. Sebagai contoh di sini adalah 1. Nanti kita nilai lain aja, kotaknya nanti kan countnya 1 karena kita udah memberikan satu buah nilai, nanti bingung. Saya buat di sini nilainya 77. Saya Ctrl F5, kita lihat kita ada satu buah nilai, jadi yaitu di indeks ke 0 yang mana nilainya adalah 77. Sekarang kita coba keluarkan nilainya, cw, ini saya kasih keterangan dulu, jumlah item itu adalah 1, kemudian kita keluarkan sini si kotak dengan indeks. Kalau saya isi 1 dia akan error. Kenapa? Karena kita hanya baru ada di indeks yang pertama, itu adalah indeks 0. Kalau kita jalankan seperti ini, nah dia error katanya. Di sini ada di line 23 karena kita di luar indeks line 23. Nah, di sini kalau saya ganti dengan 0 baru bisa. Nah, 77 nilai indeks 0 tadi, kemudian jumlah itemnya ada baru 1. Bagaimana untuk menambahkan nilai kedua? Kita tambahkan lagi di sini kotak titik add. Nah, nilainya 100. Maka kita ada dua buah item di variabel kotak. Yang pertama nilainya 77, kemudian 100. Nah, ini ada di indeks 0, ini ada di indeks 1. Jadi secara berurutan. Jadi lebih dinamis. Berbeda dengan array. Jadi semakin banyak kita add, semakin banyak indeks yang ada. Kita coba jalankan di sini. 77 indeks yang 1 belum saya panggil. Kita lihat di sini indeks 1. Ctrl F5. Nah, 77 sama 100. Ada dua item kita di variabel kotak. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan perulangan seperti for seperti kemarin? Sama aja. Sekarang kita for setup, kemudian maka i-nya 0 selama dia lebih kurang daripada si kotak count, berarti bukan length lagi. Kita cetak si nilai tadi, nilai indeks ke, ini saya kasih $, biar bisa kita panggil variabel di dalam string. I adalah nilainya si kotak dengan indeks i. Kita coba jalankan di sini. Nah, nilai indeks 0 adalah 77, nilai indeks 1 adalah 100. Nah, jumlah itemnya ada 2. Nah, sekarang untuk
selanjutnya lagi, bagaimana jika seandainya saya ingin menyelipkan satu buah nilai di antara indeks 0 dan 1. Artinya indeks 1 ini yang 100 nanti akan berada di indeks kedua. Nah, berarti di sini si kotak nggak bisa kita ADD seperti ini. Kalau kita ADD nanti dia akan ada di indeks yang terakhir, indeks 3. Jadi kita kasih dia insert, kemudian di indeks keberapa mau kita insert? Indeks 1, isinya mungkin kita ganti dengan 99. Maka di indeks 1 yang semulanya ada 100 itu berubah menjadi 99. Nah, yang 100 ini bergeser di indeks kedua. Kita coba. Nah, kita lihat di indeks 1 99, di indeks kedua itu menjadi 100. Oke. Jadi ini sama seperti biasa. Nah, yang terakhir ini kode-kode dasar aja. Untuk remove add ini adalah menghapus. Kita remove di indeks yang keberapa. Sebagai contoh, setelah kita tambahkan ini semua, saya ingin menghapus di indeks yang paling awal. Saya buat kotak remove add indeks keberapa yang mau saya hapus. Saya ingin menghapus 77. 77 ini ada di indeks yang ke-0. Saya hapus, kemudian saya panggil semuanya, kita lihat. Maka indeks yang ke-0 tadi nilainya adalah 77, itu udah hilang, diganti menjadi dengan indeks 99, indeks yang ada di depannya. Nah, jadi di sini untuk penggunaan list itu lebih dinamis dibandingkan dengan array. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih.